Selamat datang di channel Kajian Islam dan Hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang etika berbicara dengan wanita. Berbicara dengan wanita selayaknya dilakukan dalam kondisi mendesak. Kondisi di mana kita dengan terpaksa harus berbicara dengan mereka. Bukan dalam kondisi normal. Mereka adalah ujian dan kelembutan ucapannya seringkali membangkitkan hasrat laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min nisa." Setelah aku nanti, ujian yang paling berat bagi laki-laki adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wa taqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Hati-hatilah terhadap wanita. Ujian pertama yang ada di kalangan Bani Israel adalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian wanita mempermanja kata-kata hingga membangkitkan hasrat laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit. Ucapkanlah kata-kata yang baik." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 32. Sering berbicara dengan kaum wanita dan kecenderungan mereka memanjakan ucapannya merupakan sumber ujian besar. Yang dimaksud bahwa wanita tidak boleh memanjakan ucapannya bukan berarti mereka harus berkata-kata dengan keras atau kasar. Yang diharapkan adalah bersikap apa adanya dalam berbicara tanpa memanjakan suara. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Barang siapa menemukan kejanggalan dalam salat jamaah, maka bertasbihlah untuk mengingatkan, sedangkan wanita mengingatkan dengan menepuk tangan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jika seorang wanita menemukan kejanggalan di dalam salat jamaah, untuk mengingatkan kejanggalan itu, dia disyariatkan menepuk tangan, bukan dengan ucapan tasbih, karena ucapan wanita bisa mengganggu laki-laki yang sedang salat. Jika ada kondisi di mana seorang laki-laki harus berbicara dengan wanita, maka lakukanlah sesuai kebutuhan dan harus menghindari keterlenaan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada wanita selama tidak dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya tanpa berjabat tangan. Sebagaimana telah kita ketahui, Ummu Hani pernah datang kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata kepadanya, "Selamat datang wahai Ummu Hani." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asma binti Amis pernah datang kepada Umar ibnu Khattab dan terjadi perbincangan serius antara mereka berdua tentang beberapa persoalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kalian meminta suatu barang pada mereka wanita, maka mintalah dari belakang tabir. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka." Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 53. Pertanyaan wanita kepada laki-laki tentang persoalan agama adalah dianjurkan. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendukung anjuran ini sangat banyak sekali. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu, Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu dengan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi jika dia bermimpi basah?" Beliau menjawab, "Ya, jika dia melihat air dari kemaluannya setelah terjaga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hindun binti Utbah pernah juga bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup buat aku dan anakku. Maka aku mengambil sesuatu darinya tanpa pengetahuan dia." Beliau berkata, "Ambillah apa yang cukup buat engkau dan anakmu dengan cara yang baik, tidak berlebihan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dianjurkan untuk menasihati kaum wanita dan mengajarkan mereka diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ke tempat sholat. Beliau lewat di hadapan para wanita dan berkata, "Wahai para wanita, bersedekahlah. Aku melihat kalian menjadi sebagian besar penghuni neraka." Mereka bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian banyak mencaci dan kufur terhadap suami. Aku melihat hanya orang-orang yang kurang akal dan agama, wanita yang mampu menghilangkan kesadaran laki-laki yang bijak." Mereka bertanya, "Bagaimana kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian wanita adalah separuh persaksian laki-laki?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika sedang haid, wanita tidak wajib sholat dan puasa?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau berkata, "Itulah kekurangan agamanya." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah perselisihan yang terjadi antara Yusuf alaihissalam dengan istri Aziz yang menuduhnya di hadapan tuannya, sedangkan sebenarnya istri Azizlah yang melakukan kesalahan. Orang yang hendak melakukan kejahatan pada keluargamu harus dipenjara atau mendapatkan siksa yang pedih. Al-Quran Surah Yusuf ayat 25. Lihatlah jawaban Yusuf terhadap wanita ini. Yusuf tidak memposisikan dirinya sedang berhadapan dengan wanita itu. Dengan akhlak yang luhur, Yusuf berkata dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, walau wanita itu berada di hadapannya. "Dia yang menggodaku agar nafsuku mengikuti kemauannya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 26. Yusuf tidak berkata dengan, "Engkau yang menggodaku agar nafsuku mengikuti kemauanmu dan engkau yang melakukan ini dan itu." Yusuf justru berkata dengan kalimat yang seolah sang wanita tidak ada di tempat itu. Kondisi ketika itu memang bukan kondisi yang tepat untuk berkonfrontasi. Akhlak Yusuf menyadari akan hal itu. Jadi, perhatikanlah jawaban ringkas dari Yusuf dalam membela diri dari tuduhan wanita itu. Sekianlah pembahasan kita pada hari ini tentang etika berbicara dengan wanita. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami.